Oke, kita lanjut penjelasan yang tadi ya. Nah, setelah kita memperoleh rentang yang baru ya, misalkan rentang A dan B ini, maka rentang yang baru ini akan kita bagi dua lagi dengan cara yang sama seperti tadi ya. Nah, ini kita lakukan seterusnya sehingga kita akan memperoleh ukuran rentang yang baru yang ukurannya sangat kecil ya, sehingga jika kita masukkan nilai C ke dalam fungsi f tadi, maka akan menghasilkan fungsi fc yaitu sama dengan 0. Nah, atau nilai fc-nya itu hampir mendekati 0. Nah, dengan demikian kalau sudah sama dengan 0 atau mendekati 0, maka C itulah akar persamaan dari persoalan yang kita cari. Nah, selanjutnya saya akan coba menjelaskan melalui melalui grafik. Misalkan katakanlah ini adalah suatu grafik dari fungsi fx ya, maka kita akan mencari akar persamaan antara A dan B ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, syaratnya itu adalah perkalian FA dan FB itu akan menghasilkan suatu nilai yang besarnya kurang dari 0. Otomatis tanda FA itu pasti tidak sama dengan tanda FB ya. Dengan demikian saya ambil di sini FA-nya bernilai negatif atau FA kurang dari 0, dan FB ini bernilai positif atau FB besar dari 0. Nah, kita akan mencari suatu titik tengah antara A dan B, katakanlah titik C ya. Dimana titik C ini adalah A ditambah B bagi 2. Oke, sekarang kita sudah memperoleh dua buah rentang ya, rentang A dan C ataupun C dan B. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita akan memilih salah satu rentang, dimana kita ambil rentang yang mempunyai akar. Nah, seperti ini, apakah rentang FA-FC atau FC-FB. Nah, kalau dari grafik bisa kita lihat, kalau kita ambil rentang C dan B, nah di sini tidak ada perpotongan antara fungsi fx dengan sumbu x. Nah, otomatis rentang C dan B tidak mempunyai akar persamaan. Nah, sekarang kita lihat lagi rentang antara A dan C. Nah, antara rentang A dan C ternyata ada perpotongan antara sumbu X dengan fungsi fx. Nah, makanya kita ambil rentang ini untuk iterasi berikutnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apakah syarat ini terpenuhi? Kalau dia terpenuhi, maka A yang baru, selang yang baru itu diisi oleh A yang lama, sementara B diisi oleh C yang lama ya. Nah, jadi kita akan mengambil atau mencari titik tengah di antara A dan C. Nah, kalau kita perhatikan FC di sini negatif, maka ini FA-nya negatif, FC-nya positif. Nah, berarti perkalian antara FA dan FC adalah kurang dari 0. Nah, maka nilai A yang nilai A rentang yang baru itu tetap nilai B yang baru itu adalah nilai C. Jadi kita akan mencari titik tengah yang baru. Maka di sini titik tengah C yang baru. Nah, titik tengah C yang baru kita katakanlah titik D. Nah, maka titik D itu adalah nilai A ditambah C bagi 2. Nah, selanjutnya kita akan memperoleh rentang yang baru lagi antara A dan D atau D dan C. Nah, kalau kita lihat grafik ini antara A dan D itu tidak ada titik perpotongan fungsi fx dengan x, maka kita akan mengambil rentang D dan C. Nah, dan seterusnya sehingga kita akan memperoleh nilai fc hampir mendekati 0 atau sama dengan 0. Maka nilai C itulah yang merupakan akar persamaan ya. Jadi semakin lama semakin dipersempit rentang yang kita ambil. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan contoh berikut. Ya, ini saya kerjakan pakai Excel. Misalkan kita ingin mencari
akar persamaan dari suatu fungsi, katakanlah fungsi x kuadrat kurang 7x kurang 7. Nah, langkah pertamanya adalah kita harus menentukan selang batas atas dan batas bawahnya, atau selang A dan selang B, di mana nilai A-nya kita masukkan di sini, nilai B-nya kita masukkan di sini, maka kita akan mendapatkan FA dikali FB-nya harus kurang dari 0. Oke, maka di sini sudah saya coba, saya ambil nilai A-nya negatif 0,9, nilai B-nya negatif 0,7. Maka kita buat dulu nilai A, B, C, FA, FB, FC. Nah, pertama kita isi nilai AB yang memenuhi syarat ini tadi. Setelah itu baru kita proses. Oke, jadi nilai perkalian antara FA dan FB harus kurang dari 0. Nah, jadi kalau kita masukkan nilai A ke fungsi ini, nilai B ke fungsi yang ini, terus kita kalikan, itu menghasilkan nilainya kurang dari 0. Nah, kalau sudah memenuhi, maka kita hitung nilai C. Nilai C tadi apa? Nilai A ditambah B dibagi 2 menghasilkan nilai minus 0,8. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai FA. Nilai FA itu berapa? Kita masukkan nilai A ke dalam fungsi ini tadi. Dan selanjutnya kita cari nilai FB. Kita masukkan nilai B ke fungsi yang ini. Selanjutnya kita cari nilai FC. Kita masukkan nilai C ke dalam fungsi yang ini. Nah, selanjutnya untuk iterasi yang berikutnya, maka kita cek apakah perkalian antara FA yang di sini dengan FA di sini menghasilkan kurang dari 0. Nah, jika dia menghasilkan kurang dari 0, maka nilai yang B yang baru ini itu akan diisi oleh nilai C yang lama. Ya, jadi kalau kita lihat negatif positif dikalikan dengan negatif, ya itu kurang dari 0 kan? Maka kita ulangi lagi iterasi berikutnya, di mana A yang baru itu diisi oleh dengan A yang lama. Jadi A-nya tetap. Nah, sementara B yang baru itu adalah nilai C yang lama. Kenapa? Karena itu tadi antara FA dikalikan dengan FC nilainya kurang dari 0. Maka kalau dia terpenuhi, maka A-nya tetap, selang yang baru nih ya, A yang tetap, B yang baru diisi oleh nilai C. Oke. Nah, ini sudah saya hitung sendiri. Jadi nilai B yang baru di sini itu adalah nilai C yang tadi di sini. Jadi bergeser nilai C-nya ke sini. Nah, untuk C yang baru kita hitung lagi. Jadi minus 0,9 ditambah dengan minus 0,8 kita bagi 2. Itu akan menghasilkan nilai minus 0,85. Nah, untuk FA yang baru kita masukkan A yang di sini ke dalam persamaan ini tetap. FB yang baru kita masukkan persamaan yang FB yang ini ke dalam persamaan ini. FC kita masukkan ke dalam persamaan ini. Nah, terus kita cek lagi. Kalau perkalian FA dan FC-nya di sini ternyata kurang dari 0, maka nilai A yang baru itu tetap, nilai B yang baru diisi oleh nilai C yang sebelumnya. Nah, kita cek. Positif 0,11 dikalikan dengan negatif, berarti hasilnya negatif dong. Berarti kalau dia negatif, FA FC-nya kurang dari 0. Nah, dengan demikian A yang baru ini tetap, makanya kita tetap isi minus 0,9. Nah, B yang baru itu diisi oleh nilai C yang sebelumnya, itu minus 0,85. Oke, nah nilai C yang baru kita hitung lagi. Jadi minus 0,9 ditambah dengan minus 0,85 bagi 2, itu menghasilkan nilai yang ini. Selanjutnya kita hitung lagi FA-nya tetap, nilai FB-nya sekian, masukkan ke persamaan tadi, nilai FC-nya sekian. Dan seterusnya perulangan ini sampai akhirnya kita mendapatkan nilai FC-nya ini sama dengan 0 atau hampir mendekati 0. Saya cukupkan saja sampai iterasi sekian. Nah, jadi ini sudah sangat kecil, maka nilai C yang memenuhi agar FC-nya itu mendekati 0 adalah minus 0,88745. Maka minus 0,88745 ini adalah
akar persamaan dari X kuadrat dikurang 7X kurang 7. Oke. Nah, selanjutnya saya akan mensimulasikan metode biseksi ini dengan menggunakan Python. Saya akan kasih dalam bentuk file, di mana di dalam file itu saya jelaskan step-step dari program Python. Nah, di file nanti juga saya akan tampilkan algoritma dari penggunaan Python. Oke, cukup sekian untuk penjelasan metode biseksi. Jika ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, silakan ke WA Group. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Mohon untuk dicermati penjelasan dari video yang sudah saya sajikan. Oke, cukup sekian. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.